Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brivin Febrianto Nugraha, mahasiswa Universitas Semarang dengan prodi Teknik Informatika dan kelas TIP pagi dengan NIM G211220081. Saya akan menjelaskan atau berceramah tentang makalah saya yang berjudul Konsep Ibadah Ghairu Mahdhah. Langsung saja kita ke bab 1, langsung ke pendahuluan. Latar belakang masalah: dalam memahami tauhid tanpa memahami konsep ibadah itu mustahil, karena kedua-duanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, mengetahuinya adalah sebuah keniscayaan. Ibadah merupakan wujud pengembangan diri seorang makhluk terhadap Sang Khalik, di mana pengembangan itu merupakan wujud dari rasa syukur diri seorang makhluk terhadap penciptanya atas nikmat-nikmat yang telah diperoleh, baik nikmat ijad, nikmat yang diwujudkan, maupun nikmat imdad, nikmat yang dipelihara, karena atas dasar keyakinan seseorang terhadap firman Allah dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, yang artinya barang siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang kufur maka akan disiksa dengan azab yang pedih, dan dengan tujuan memperoleh keridhaan semata. Langsung saja ke rumusan masalah. Apa pengertian ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah? Yang kedua, apa saja prinsip-prinsip ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah? Dengan tujuannya agar mengetahui secara lebih jelas tentang ghairu mahdhah dan untuk mengetahui prinsip-prinsip ghairu mahdhah. Bab 2, pembahasan. Pengertian ibadah ghairu mahdhah ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tata cara dan prinsip-prinsipnya tidak ditetapkan dengan jelas, dengan prinsip keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh dilakukan. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah, sehingga perkara baru bid'ah dalam ibadah ghairu mahdhah diperbolehkan. Asasnya manfaat. Langsung saja ke dalil fikih. Dalam ibadah ini berlaku kaidah usul fikih. Asas manfaat: selama ini bermanfaat maka boleh dilakukan. Dalam ibadah ghairu mahdhah jangan bertanya mana dalil yang memerintahkannya, tetapi tanyakan dalil mana yang melarangnya. Dalam ibadah ini berlaku kaidah usul fikih. Ala aslu fi asyail bahatiha tahiyatula dalilu ala tahrimi. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan semenjak tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Segala sesuatu itu hukumnya diperbolehkan. Tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kita langsung saja ke ibadah ghairu mahdhah. Adalah pengertian ibadah ghairu mahdhah adalah seluruh perilaku seorang hamba yang diorientasikan untuk meraih ridho Allah. Dalam hal ini tidak ada aturan baku dari Rasulullah. Dalam hadis dari Ibn Abdullah disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa merintis jalan yang baik dalam Islam, man sana fil Islam sunatan hasanah, maka ia memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang melakukan sesudahnya, tanpa berkurang sedikit pun pahala mereka. Atau dengan kata lain, definisi dari ibadah ghairu mahdhah atau umumnya ialah segala amalan yang diizinkan oleh Allah. Misalnya ibadah ghairu mahdhah ialah belajar, zikir, takwa, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Kita langsung saja ke prinsip-prinsip ibadah ghairu mahdhah. Prinsip-prinsip ibadah ghairu mahdhah memiliki beberapa prinsip.
prinsip diantaranya: satu, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Selama Allah dan Rasulnya tidak melarang, maka ibadah bentuk ini boleh diselenggarakan. Selama tidak diharamkan oleh Allah, maka boleh melakukan ibadah ini. Tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul, karena dalam ibadah ini tidak dikenal istilah bid'ah, atau jika ada yang menyebutnya segala hal yang tidak dikerjakan Rasul bid'ah, maka bid'ah disebutnya bid'ah hasanah, sedangkan dalam ibadah mado disebut bid'ah dolalah. Bersifat rasional, ibadah mudah ini baik buruknya atau untung ruginya, manfaat atau mudaratnya dapat ditentukan oleh akal atau logika, sehingga jika menurut logika sehat atau buruk, merugikan dan mudarat, maka tidak boleh dilaksanakan. Asasnya manfaat, selama itu bermanfaat maka selama itu boleh dilakukan. Langsung bab 3 penutup. Kesimpulan, ditinjau dari jenisnya, ibadah dalam Islam terbagi menjadi dua jenis dengan bentuk dan sifat yang berbeda antara satu dengan lainnya. Ibadah khairul madhu adalah seluruh perilaku seorang hamba yang diorientasikan untuk meraih ridho Allah. Dalam hal ini tidak ada aturan baku dari Rasulullah. Prinsip-prinsip ibadah khairul madhu. Ibadah khairul madhu memiliki berikut adalah daftar pusaka dan beserta websitenya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.